Jadi Tuan Guru Mujib itu wakil wali kota Mataram. Iya. Anaknya calon DPR. Berani nggak kontrol wakil wali kota dan wali kota? Iya. Berani nggak marahin di DPR? Berani nggak? Ini ujian ini. Saya ini anak muda. Saya tidak bisa menceritakan sejarah masa lalu, tapi saya menjanjikan masa depan. Biasanya politisi muda ini mereka nggak punya pengalaman, tapi dapat nomor urut 1 ini kayaknya karena orang tua nih katanya. Iya. Anak muda yang memiliki potensi, kalau potensinya itu kita tutup, Iya. maka dia selama-lamanya akan tumpul. Tapi ketika kita berikan pengalaman kepada anak muda, ketika kita memberikan kepercayaan kepada anak muda, dengan melibatkan anak-anak muda dalam pembangunan-pembangunan strategis yang akan kita bersama-sama usahakan di Kota Mataram ini, itulah cara kita untuk mengasah potensi anak-anak muda. Soalnya kan ini warna kuning, Oh, iya. orang partai gitu kan. Kalau saya ini kan walaupun kuning ke tengah bukan orang partai, jadi nggak boleh dekat-dekat. Oh, betul. Tapi mendapatkan gagasan tentang anak muda, tentang kepartaian itu penting. Iya, betul. Nggak apa-apa saya pakai warna kuning. Iya, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Bentar kan lagi juga login. lambang kebahagiaan, Kuning itu lambang lambang. kecerahan, Iya, iya, yang iya. bisa menaungi semua. Iya, Itulah iya. maknanya. Iya. Memang bicara sama Ustadz Fayadi itu apa ya? Kita dibawa pada ketenangan ya. Ini anak muda teman-teman semua barusan selesai kuliah di luar negeri. Baru selesai di bulan Juli yang kemarin. Oke. Nah, jadi di bulan Juli yang kemarin selesai, sudah mendapatkan gelar, sudah mendapatkan ijazah, tapi belum wisuda. Belum wisuda. Wisuda di bulan depan, insya Allah di bulan November. Wisuda bulan depan. Tapi Ya. udah dapat duluan nomor urut 1 di Partai Golkar. Alhamdulillah kalau itu sudah dapat. Ini kan tapi DCS. Oke. Masih daftar calon sementara. Heeh. Untuk yang DCT-nya, kalau tidak salah mungkin di akhir-akhir bulan inilah. Tapi yang kalau sementaranya, alhamdulillah dapat nomor 1. Nah, sekarang agendanya calon legislatif, Calon legislatif. nomor urut 1 sementara Iya, di nomor 1, Dapil insya Allah. Skarbela. Dapil Skarbela. Dapil Mataram 2, Kecamatan Skarbela. Kecamatan Skarbela. Kecamatan Skarbela. Partai Golkar. Partai Golkar. Oh, ini Partai Golkar teman-teman, ini pemenang pemilu nih di NTB. Alhamdulillah. Saya sampai dapat omongan kemarin. Hmm. Bang Fayadi itu katanya, Ustadz Fayadi itu pasti duduk itu katanya. Oh, Rumus kimianya tuh pasti Iya. dapat tetap duduk itu. iya, memang kata-kata yang semacam itu sudah mulai banyak sekali disampaikan kepada saya dan juga kepada warga masyarakat bahwa Fayadi itu sudah pasti duduk katanya. Dia mau ndak ngapa-ngapain juga sudah pasti duduk katanya. Tapi kata-kata seperti ini yang berbahaya sebenarnya Bang Yusril. Dalam arti ketika kita menerima kata-kata itu 100%, maka itu akan membuat kita lalai. Nggak mau bekerja gitu. Ya, nggak mau bekerja, nanti kita lalai, calon yang lain jor-joran dan kita lalai, bisa tumbang kita. Ya, dalam agama pun kelalaian Dalam itu yang dibenci tuh. Ya, betul. Nah, jadi kita harus tetap berjuang, kita harus tetap memaksimalkan ikhtiar, kita bertawakal. Kata-kata yang seperti itu cukup kita jadikan sebagai, ya, hanya sebagai motivasi belaka. Jangan kita anggap serius. Ini yang paling penting, Ustaz. Ya, Kan kalau bicara politik, bicara anak muda masuk politik itu kan, Ya, ya. orang selalu tanya gagasannya apa, iya. gitu kan. Udah pernah ngelakuin apa di masyarakat? Kok jangan sampai tiba masa tiba akal katanya. Iya, betul. Tiba-tiba mau ini, ya. Iya. Dapat nomor urut 1 lagi ini. Iya. Aduh, ini perlu dijelasin dulu nih ke masyarakat nih, Iya. Ustaz. Oke. Nah, jadi yang pertama sebenarnya fokus yang akan saya lakukan ini ya sebagai anak muda itu tercermin di dalam satu kata 4 huruf. Oke. Satu kata 4 huruf ya. Ada angka 1 dan ada angka 4. 4 itu kan nomor Partai Golkar. Iya. Jadi satu kata 4 huruf. Yaitu Nadi. Nadi Fayadi. Nah, jadi kalau misalkan Bang Yusril lihat di slogan-slogan yang saya gunakan, apakah itu di media sosial, apakah itu di spanduk, apakah itu di stiker, itu nanti di sana akan ada kata-kata nadiku untuk kemaslahatan. Filosofinya diambil dari nadi kita sendiri. Ini. Denyut nadi Denyut kita nadi, ini yang iya. selalu berdetak, yang selalu berdenyut, baik disadari atau tidak, tapi berorientasikan kepada kemaslahatan, kepada kemanfaatan. Nah, jadi
fokus yang akan kita bersama-sama usahakan itu adalah bagaimana kita membangun upaya kolektif. Ya, ya, ya. Nah, jadi di antara seorang pemimpin dengan rakyatnya, pemerintah dengan rakyatnya itu diperlukan satu upaya kolektif untuk bisa membangun daerah. Lupakan kemajuan, lupakan kemaslahatan kalau yang bergerak hanya pemerintah. Lupakan juga kemaslahatan, lupakan kemajuan kalau yang berkeinginan itu hanya rakyat, hanya warga. Tapi diperlukan upaya kolektif antara pemerintah dengan warga masyarakat yang memiliki satu tujuan yang sama untuk mewakafkan denyut nadinya itu untuk kemaslahatan. Semua golongan harus kita libatkan, tua muda. Yang karena kan sekarang ini kita akan memasuki bonus demografi. Jadi bagaimana nanti anak-anak muda ini kan jumlahnya akan lebih banyak. Nah, jadi sekarang ini bagaimana anak-anak muda ini harus ikut terlibat juga. Bicara tentang ide, idenya segar. Ya. Apa hal segar yang ingin dikasih untuk masyarakat kira-kira Ustaz Fayadi? Ya, saya itu selalu bercita-cita bahwasanya pembangunan di satu daerah itu harus seimbang antara SDA dan SDM-nya. Artinya sumber daya alam harus kita maksimalkan. Kemudian tapi jangan sampai kita melupakan pembangunan sumber daya manusia. Jadi nanti fokus yang ingin saya lakukan itu adalah bagaimana bisa membangun sumber daya manusia yang siap untuk bersaing. Lebih-lebih lagi anak-anak muda ini harus dia itu dipersiapkan untuk bisa menghadapi masa depan. Yang karena tantangan di masa depan ini akan jauh lebih besar, akan jauh lebih berat dibandingkan dengan masa-masa yang ada di sekarang ini. Yang karena kalau kita lihat sekarang ini kan era globalisasi, bahkan di Asia Tenggara saja, itu kan sudah dari beberapa tahun yang lalu sudah ada masyarakat ekonomi ASEAN, ASEAN Economic Community, yang mana itu seolah-olah kita sudah tidak memiliki batasan. Ya, di antara masing-masing negara itu bordernya seolah-olah itu sudah tidak ada. Itu kita bisa berinteraksi dengan siapapun, dari manapun, dan juga kita bisa saling mengambil manfaat. Anak-anak muda harus disiapkan untuk itu. Berarti memang anak muda, Ustadz Fayadi itu figur muda yang diperjuangkan, termasuk perjuangan untuk anak muda. Untuk anak-anak muda. Yang karena ketika kita membangun masa depan daripada satu daerah itu harus dimulai untuk membangun anak mudanya yang sekarang. Sepakat sih. Ya, yang karena syubbanul yaum rijalul ghad. Katanya anak muda sekarang, tapi di masa depan dia akan menjadi tumpuan bangsa ya. Artinya anak muda sekarang ini kalau tidak dipersiapkan untuk menjadi tumpuan bangsa di masa yang akan datang, maka bagaimana mungkin kita mengharapkan satu kemajuan di masa yang akan datang. Jadi anak-anak muda ini kalau menurut saya, yang pertama, anak-anak muda ini harus mulai untuk diberikan kepercayaan, tentu dengan bimbingan. Itu penting tuh. Itu harus di-underline. Yang paling penting, Jadi anak muda itu harus diberikan kepercayaan, tapi tetap dengan ada bimbingan dari para orang-orang tua, dari para seniornya. Yang karena senior memang memiliki pengalaman, yang mana pengalaman itu tidak dimiliki oleh anak-anak muda. Makanya saya selalu sampaikan dalam semua sosialisasi dan lain sebagainya bahwa saya ini anak muda. Saya tidak bisa menceritakan sejarah masa lalu, tapi saya menjanjikan masa depan. Jadi gagasan yang visioner dari anak muda dipadukan dengan bimbingan dari orang tua, dari para senior, itu kalau menurut saya adalah salah satu formula jitu sebenarnya untuk bisa mendapatkan kemajuan di masa yang akan datang. Yang karena kan orientasi kita sudah berbeda, sudah gitu. Sangat berbeda. Kalau saya tanya, siapa mentor Ustadz Fayadi seniornya yang menjadi mentor politiknya, siapa? Mentor politik saya, tentu yang paling pertama adalah orang tua saya sendiri. Tuan Guru Mujib. Tuan Guru Mujib, ya. Orang tua saya sendiri, bapak saya sendiri yang selalu memberikan pengajaran politik kepada saya, meskipun tidak secara teori. Tapi bapak itu langsung mencontohkan dan saya langsung melihat bagaimana beliau itu bisa berbuat, bisa memberikan kebaikan, kemanfaatan melalui jalan-jalan politik, melalui kebijakan-kebijakan yang bisa dituangkan untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan masyarakat. Di Malaysia saya mengambil fokus juga di ilmu politik juga.
Jadi kan di Malaysia itu nama fakultas saya Faculty of Islamic Revealed Knowledge and Human Science. Jadi fokusnya itu di dua, di bidang ilmu agama dan juga di bidang human science. Nah, di human science ini saya mengambil dua fokus, ilmu politik dan psikologi. Jadi ilmu politik secara teoritis saya dapatkan di kampus, tapi yang implementatif, aplikatif saya dapatkan itu di rumah. Jadi bagaimana politik yang secara teoritis ini dituangkan ke dalam bentuk implementatif yang dirasakan manfaatnya. Iya. Cuman gini Ustaz, kan kita pernah buat konten sebelumnya. Saya pernah nanya sama Ustaz, Iya. punya agenda politik nggak? Iya. Ustadz bilang fokus studi duduk sekarang. Iya. Tapi sekarang buktinya masuk politik tuh. Kira-kira gimana tuh Ustadz? Iya, makanya kan yang waktu itu saya sampaikan bahwa saya akan masuk politik dengan dua syarat. Sekarang syaratnya terpenuhi. Sekarang syaratnya alhamdulillah sudah terpenuhi. Oke. Jadi dua syarat yang sudah saya sampaikan waktu podcast part 1. Nah, jadi dua syarat itu alhamdulillah sudah terpenuhi, sudah tercukupi. Makanya saya pun mulai untuk mengatakan kepada semua teman-teman, kepada semua relawan, simpatisan, siapapun yang bertanya, yang kalau dulu saya pasti masih abu-abu itu. Ya. Siapapun yang bertanya saya jawab besok kita lihat. Tapi sekarang siapapun yang bertanya, ya Bismillah. Bismillah dengan niat untuk mewakafkan denyut nadi untuk kemaslahatan. Iya. Nah, jadi memang orientasinya itu memang harus ke sana. Karena memang dikatakan dalam satu kaidah kepemimpinan Islam itu ada satu kaidah baku yang mengatakan tasarruful imami ala ra'iyah manutun bil maslahah. Semua kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya haruslah kebijakan yang berorientasi kepada kemaslahatan. Ini kaidah baku dalam kepemimpinan Islam. Nah, makanya berasal dari kaidah itu muncullah slogan nadiku untuk kemaslahatan. Artinya nadiku ini haruslah memang berorientasi kepada kemaslahatan. Ya. Saya tertarik tuh. Karena anak muda itu kan yang ditagih itu gagasan. Ya, betul. Kalau ditanya pengalaman, ya bagaimana kita punya pengalaman. Iya, Kalau itu belum dia. dikasih kesempatan, kira-kira gitu. Betul. Kalau tanya pengalaman, kasih dulu kesempatan 2024. Cuman gini Ustaz, kalian punya gambaran Ustaz ya. Iya. Yang pertama, fungsi DPR kan fungsi legislasi, Iya, legislasi. fungsi budgeting, fungsi controlling. Iya. Nah, saya mau tanya satu-satu. Hmm. Target Ustadz kalau di fungsi reguler nih, pembuatan aturan kira-kira. Iya. Apa isu yang krusial kira-kira Ustadz perlu untuk diatur? Dan Atau misalkan khusus untuk anak muda lah gitu. Perlu nggak dibuatkan payung hukum khusus untuk anak muda? Kalau menurut saya itu sangat-sangat diperlukan. Jadi anak-anak muda ini seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya anak-anak muda kita di Mataram ini, ya di NTB ini memiliki potensi yang besar. Nanti tentu melalui fungsi di DPRD itu kan untuk di fungsi legaling atau di fungsi legislasi untuk bisa membuat peraturan perundang-undangan daerah. Tentu nanti anak-anak muda di sana harus kita berikan payung hukum bahwasanya untuk bisa mendukung apa kegiatan yang mereka inginkan. Khususnya kreativitas anak muda. Betul. Yang karena anak-anak muda kita sekarang ini kalau kita lihat Bang Yusril itu dia memiliki kreativitas yang luar biasa. Iya. Yang karena keterbukaan informasi dan bisa belajar dimanapun itu membuka pikiran anak-anak muda untuk bisa membuat satu aksi yang nyata sebenarnya dan juga itu dipenuhi oleh kreativitas. Ya, sekarang bagaimana pemerintah itu bisa mengambil fungsinya untuk bisa memberikan support kepada anak-anak muda ini untuk bisa memaksimalkan segala potensi yang ada. Karena pisau itu kalau kita tidak asah, dia lama-lama akan tumpul. Begitu juga anak muda. Begitu juga dengan anak muda. Anak muda yang memiliki potensi, kalau potensinya itu kita tutup, maka dia selama-lamanya akan tumpul. Tapi ketika kita berikan pengalaman kepada anak muda, ketika kita memberikan kepercayaan kepada anak muda, dengan melibatkan anak-anak muda dalam pembangunan strategis yang akan kita bersama-sama usahakan di Kota Mataram ini, itulah cara kita untuk mengasah potensi anak-anak muda. Mungkin akan ada kesalahan, mungkin akan ada error, dan itu sangat-sangat wajar. Semua orang itu pasti ketika dia mencoba untuk melakukan hal yang baru untuk pertama kali, hasilnya pasti akan ada saja yang kurang. Cost of error lah. Iya, gitu, betul. Cost of learning kira-kira gitu ya. Betul. Tapi nanti itulah yang akan membentuk anak-anak muda ini. Jadi saya sebagai anak muda yang sekarang
Alhamdulillah saya diberikan waktu dan juga diberikan kesempatan untuk berbuat. Kalau seandainya kan saya kan sudah dari beberapa tahun kan aktif di bidang dakwah, aktif di bidang pengajian. Saya membayangkan kalau seandainya dulu Bapak Tuan Guru tidak memberikan kesempatan untuk saya tampil, mustahil saya bisa berbicara di depan orang banyak. Tapi Bapak Tuan Guru memberikan kepada saya itu kesempatan. Mulai dari yang paling bawah dulu sampai ke tingkatan-tingkatan yang selanjutnya. Memang dalam beberapa kali saya menyampaikan kajian masih belum luas. Artinya masih ada lah mikir-mikirnya, masih ada salah-salahnya. Tapi justru dari sanalah kita belajar. Karena kalau kita tidak pernah diberikan kesempatan sama sekali, pengalaman itu ditutup, maka selama-lamanya kita tidak akan improve. Karena kan kita harus merasakan atmosfernya, barulah nanti kita akan mencoba untuk memperbaiki apa yang salah. Seperti katanya orang Medan, ya orang Medan apa orang Padang ya, kalah bisa dari biasa. Jadi kalau udah terbiasa itu, ya lama-lama jadi bisa kira-kira gitu. Betul. Itu di legislasi. Iya betul. Nah, di legislasi. Yang kedua, budgeting. Wah, ini paling isu krusial nih. Oh iya. Soalnya gini Ustaz, Katanya orang kalau di DPR itu paling yang dikejar itu dua hal. Pertama uang dana aspirasi, yang kedua itu pokir, proyek-proyek Ustadz gitu loh. Nah, keberpihakan Ustadz Fayadi pada dua aspek ini. Itu seperti apa kira-kira Ustadz? Iya. Memang di antara hal yang sering sekali difikirkan ya, bahwasanya anggota dewan itu identik dengan pokirnya, dengan kemampuan anggarannya. Itu sebenarnya adalah senjata yang sangat positif kalau menurut saya. Karena bagaimanapun juga untuk kita bisa membangun apa yang kita inginkan, tentu itu diperlukan support dari sisi dana, support dari sisi anggaran itu sangat-sangat diperlukan. Tapi saya ini, Bang Yusril, selalu saya sampaikan kepada semua tim-tim bahwa kalau sekarang saya tidak punya uang. Yang dalam arti, kalau seandainya caleg-caleg yang lain umpamanya ada yang sampai sekali nyumbang 50 juta. Menjanjikan uang gitu ya. Sekali nyumbang 100 juta. Dan itu ada politik transaksional di sana. Maka nanti akan ada kemungkinan bahwa untuk balik modal istilahnya kan gitu. Iya. Nah, jadi saya selalu menyampaikan bahwasanya saya tidak ingin melakukan praktek politik transaksional. Yang mana saya itu tidak mau untuk membeli suara. Apa sebabnya? Karena ketika seandainya saya mengamalkan politik yang transaksional, saya akan membeli suara satu orang 200.000. Maka nanti ketika saya seandainya ditakdirkan untuk duduk di sana, maka kalau dia datang ke saya, maka saya akan bilang, kan dulu sudah. Kan dulu kan sudah uang sekian. Maka akan ada transaksional di sana. Ini yang saya hindari. Jadinya dana aspirasi, dana pokirnya itu ya udah banyak masuk kantong gitu, balikin modal katanya. Itu dia makanya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya ketika nanti Allah seandainya mentakdirkan saya untuk duduk di parlemen, bagaimana caranya seluas-luasnya kemampuan dana, kemampuan budgeting, kemampuan fungsi anggaran yang memang sudah diberikan oleh undang-undang kepada semua anggota dewan itu memang disebarluaskan, dibagikan ataupun diimplementasikan, dimaksimalkan memang seluas-luasnya untuk pembangunan dua itu tadi, sumber daya alam dan juga tanpa melupakan sumber daya manusia. Bukan untuk saya, yang karena selama di masa kampanye, di masa sosialisasi, saya sudah mengatakan bahwa kita tidak akan melakukan praktek-praktek politik transaksional, tapi kita akan mengadu ide dan gagasan yang nanti akan kita implementasikan, akan kita wujudkan dengan kekuatan yang memang sudah diberikan oleh negara. Nah, itu komitmen kedua. Fokusnya memang akan ke sana. Jadi bukan politik yang transaksional. Ini saya kasih uang sekian, nanti pilih saya ya. Nanti pas habis jadi udah ditinggal, wassalam. Ya, nggak naik kapal. Iya, itu dia makanya. Nah ini penting banget saya tanya ini Ustadz. Kenapa? Karena ini tentang komitmen. Ya, ini kan jejak digital nanti Ustadz. Misalkan tiba-tiba ini kan nanti ditagih melalui konten-konten ini. Kedua itu Ustadz. Yang ketiga itu fungsi controlling. Yang menarik nih teman-teman. Ini yang agak. Jadi Tuan Guru Mujib itu wakil wali kota Mataram. Anaknya
calon DPR. Ini kan sewaktu-waktu misalkan Allah mentakdirkan ya Ustadz Fayadi jadi anggota dewan, berani nggak kontrol wakil wali kota dan wali kota? Iya. Berani nggak marahin di DPR? Berani nggak? Ini ujian ini. Iya, betul betul. Hah? Gimana tuh Ustadz? Nah, jadi kalau menurut saya dan juga Islam selalu mengajarkan kita bahwasanya in kunta fi syai'in fakun fihi. Kalau engkau sudah menjadi bagian daripada sesuatu, maka berikan dirimu seutuhnya. Artinya kita itu diajarkan untuk selalu bersikap profesional dimanapun kita berada. Itulah ajaran daripada Islam. Bahkan Nabi kita sendiri juga bersabda bahwasanya innallaha yuhibbu ayya'mala ya idza amila 'abdun ayutkinahu, bahwasanya Allah itu suka apabila seseorang itu sudah bekerja untuk menguasai apa yang dia lakukan. Artinya dia memberikan dirinya seutuhnya ke sana. Maka nanti kalau memang itulah fungsi daripada anggota DPRD, maka tentu kita harus untuk melakukan fungsi-fungsi pengawasan itu, yang karena itu sudah diamanahkan oleh undang-undang dan Walaupun Bapak sendiri. walaupun Bapak sendiri. Yang karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan seperti itu. Sampai-sampai beliau kan sampai bersabda bahwasanya lau anna Fatimata binta Rasulillah saraqat laqata'tu yadaha. Kalau anakku Fatimah ini mencuri, aku akan potong tangannya. Oke. Anaknya Nabi. Anaknya sendiri. Anaknya sendiri, darah dagingnya Nabi yang sangat beliau cintai. Beliau sendiri yang bersabda, kalau anakku mencuri, aku akan potong tangannya. Itulah bentuk daripada profesionalisme dari seorang Nabi di ketika memang memiliki kekuasaan, memang memiliki satu wewenang. Nabi saja mengajarkan kita seperti itu, bahwa kalau anakku sendiri mencuri, aku akan potong tangannya. Ini komitmen dari Ustadz Fayadi. Artinya tetap siap mengkontrol jalannya pemerintah. Ya walaupun di sidang paripurna kita ribut-ribut ya mengkritisi, tapi di rumah tetap cium tangan ya. Tetap, adab itu harus tetap ada. Itu harus itu. Harus itu. Bagaimanapun juga. Iya. Ini menarik nih teman-teman semua. Jadi mungkin ini belum ditanyain ke orang. Iya betul. Orang belum nanya ini ke Ustadz Ini Fayadi. tumben ini saya dicacakin pertanyaan ini. Iya. Ini juga Ustadz. Banyak yang nanya, biasanya politisi muda ini pertanyaan titipan. Ya. Mereka beranggapan bahwa mereka nggak punya pengalaman, tapi dapat nomor urut 1 ini kayaknya karena orang tua nih katanya. Iya. Banyak orang yang menyatakan pernyataan seperti itu. Gimana Ustadz Fayadi menanggapi itu? Iya. Jadi kalau menurut saya itu sah-sah saja. Oke. Artinya kalau misalkan ada orang yang beranggapan yang seperti itu, tapi saya akan jawab di sini. Jadi begini Bang Yusril. Yang pertama, ketika saya masih kuliah di Malaysia, itu Bapak Wali Kota, Bapak Haji Muhammad Iskandar itu meminta kepada Bapak Tuan Guru supaya saya ikut dicalonkan di kontestasi legislatif 2019. Enggak, 2024 ini. 2024. Ya. Oke. Nah, jadi yang pertama, saya tidak meminta untuk dicalonkan. Baik. Tapi saya diminta supaya saya dicalonkan. Itu syarat pertama itu kan? Ya, itu dulu. Tapi yang menjadi fokus saya di sini itu adalah bahwa yang meminta yang pertama kali itu adalah Ketua DPD 1 Golkar, yakni Bapak Haji Mohan. Bapak Wali Kota Mataram. Jadi beliau meminta supaya saya bisa ikut serta di pemilihan legislatif ini, dan juga meminta itu kepada Ketua DPD 2 Partai Golkar. Artinya ya secara saya sendiri, saya tidak pernah bilang ke Bapak, Pak, saya dong mau nyalon. Biasanya banyak yang kayak gitu. Banyak Pak, saya mau nomor 1 Pak. Gitu. Iya, gitu. Saya pun kalau Bapak saya ketua partai Pak, saya nomor 1 Pak. Iya, makanya itu. Tapi selama ini saya kalau berdiskusi politik sama Bapak, yang kita diskusikan itu bagaimana politik yang ada di Kota Mataram, bukan politik yang tentang saya mau maju. Tidak. Iya. Makanya saya sama sekali tidak pernah muncul satu kata ke Bapak Tuan Guru untuk saya dicalonkan. Pun juga dengan Bapak tidak pernah mengatakan kepada saya, besok kamu harus nyalon, kamu harus begini, tidak. Bahkan Bapak sendiri awalnya itu tidak kepikiran
untuk mencalonkan saya sebagai pengganti beliau di Iya. DPRD Kota Mataram, tapi di ketika memang ini adalah tugas partai. Artinya ketika partai menugaskan kita sebagai kader partai sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na, selama memang itu kita niatkan untuk hal-hal yang baik, Bang Yus. Nadiku. Nadiku untuk kemaslahatan. Memang kan fokusnya itu akan ke sana. Iya. Kan seperti itu. Kenapa saya pertanyaan itu muncul? Ya, Iya. pertanyaan ini seperti dua sisi koin. Iya. Sisi pertamanya adalah untuk memberikan penjabaran kepada masyarakat tentang Iya. isu ini. Kemudian yang kedua, untuk membongkar, mengetahui Ustadz Fayadi ini terbuka terhadap kritik atau enggak gitu loh. Oh pasti. Soalnya Seperti banyak itu. anggota dewan itu nggak mau dikritik gitu Iya. loh. Dan memang itu adalah hal yang pasti. Tidak mungkin kita bekerja di public sector, Oke. tapi kita malah mau diperlakukan seolah-olah kita berada di Private sector. private sector. Kan jadinya tidak nyambung. Ya. Jadi kita bekerja di public sector, maka kita harus siap untuk berhubungan dengan publik. Iya. Namanya saja kita ini bekerja di public sector, dan memang kita berjuang bekerja itu sebagai anggota dewan kan untuk mewakili suara daripada rakyat. Hmm. Apa aspirasi, apa kebutuhan, apa keperluan daripada rakyat, kan itu yang akan diperjuangkan oleh anggota dewan. Maka kita sebenarnya bermitra itu kan sebenarnya dengan rakyat. Artinya di ketika mitra kita memiliki satu unek-unek kepada kita, kita harus siap untuk menampung itu. Walaupun sebelumnya dia tidak memilih kita. Walaupun sebelumnya dia tidak memilih kita. Yang karena prinsip politik yang selalu diajarkan oleh mentor saya, Oh, Bapak Tuan Guru, bahwasanya ketika sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di satu posisi, maka yang memilih dan tidak itu tetap menjadi rakyat kita. Itu semuanya tetap akan menjadi tanggungan kita. Jadi tidak ada istilahnya kita hanya berbuat baik kepada yang memilih kita, dan yang tidak memilih kita lantas kita biarkan susah. Tidak seperti itu. Sebelum kita akhiri Ustadz, saya mau Ustadz wakili satu kata untuk beberapa orang yang saya sebut namanya, Iya, yang menggambarkan orang itu. iya. Ya. Kalau Ustadz pertama kali mendengar nama Haji Mohan, Wali Kota Mataram, Iya, apa yang terbenak? seorang pemimpin. Pemimpin. Seorang pemimpin yang memiliki visi dan misi, yang visi dan misinya itu bukan hanya untuk 5 tahun ke depan, tapi jauh lebih daripada itu. Beliau mampu untuk memikirkannya dan juga selalu berusaha untuk mengaktualisasikan apa yang ada di dalam pikiran beliau. Kalau beliau itu adalah Dr. Jul, Hmm. yang pertama kali muncul apa? Orang yang cerdas. Cerdas ya. Orang yang cerdas, yang memang beliau itu memiliki ide dan gagasan juga untuk membangun daerah, memiliki pengalaman. Terakhir Ustadz, Tuan Guru Mujib, satu kata Ustadz. Kalem, Kalem, tenang tenang. dalam menghadapi semua permasalahan. Bapak Tuan Guru itu selalu menghadapi dengan ketenangan. Seolah-olah kalau menurut kita ini masalah yang akan membuat kita panik. Ya. Ini masalah yang akan membuat kita berpikir ke sana dan ke sini. Tapi Bapak Tuan Guru selalu menghadapi masalah itu dengan ketenangan. Itu yang selalu saya coba untuk mempelajari sebenarnya. Kok bisa Bapak itu selalu tenang dalam menghadapi segala macam persoalan. Jadi kalau Bapak Tuan Guru itu beliau tenang, terukur. Langkah-langkah yang beliau ambil itu selalu terukur dan juga sudah ditimbang dengan sangat matang. Berulang kali saya buktikan itu. Makasih banyak Ya, Ustadz. sama-sama Bang Yusri. Udah mampir Terima kasih podcast banyak Bicara juga. Santai. Ya, satu kehormatan bisa diundang ke sini 2 kali. Ya udah 2 kali. Nanti kalau 3 kali ini kayaknya udah pas jadi dewan. Nara sebelum Amin, sebelum podcast sebelum pemilihan kayaknya perlu lagi kita Oh, bikin konten lah. siap, insyaallah. Ya nanti insyaallah. kita di rumah lagi lah kayak Oh, kemarin. siap, boleh. Oke. Nanti kita atur jadwal. Ya, Siap. ngatur jadwal, Pak. Siap, hormat. Namanya kita ini kan menyesuaikan dengan Ya. calon-calon pejabat. Oke, teman-teman semua, saya Yusril Zamahendra bersama dengan seorang intelektual. Terima kasih banyak Bang Yusril sudah diundang, sudah diberikan wadah untuk menyampaikan ide dan gagasan. Ini podcast yang luar biasa di NTB. Iya, sampai kita lupa loh.
makan roti gembong. Oh iya, betul. Saya terhanyut ya, dapat penjelasan dari Ustadz Fayadi. Oke lah, nanti kita cicipin habis ini Ustadz. Oke, ya? siap, siap. See you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.